putra ilahi nomor satu dari istana berharga Ling Qiao. Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia sedikit terkejut ketika mendengar laporan dari bawahan mereka di luar. Mengapa putra dewa nomor satu dari istana berharga Ling Qiao mencarimu? Chang Yangxia memandang Sui Shaoyuan dan bertanya dengan sedikit cemberut. Aku tidak tahu. Terakhir kali, mereka ingin merekrutku, tapi aku langsung menolak mereka. Hehe, orang terkuat di istana harta karun Ling Qiao hanya menyalakan 5 gumpalan api dewa, dan mereka benar-benar ingin aku sujud kepada mereka. Sui Shaoyuan berkata dengan dingin. Biarkan dia masuk. Dia mengirim transmisi suara keluar. Ya, salam, Tuan Dewa Air. Beberapa menit kemudian, seorang pria bermartabat berjalan mendekat, menangkupkan tangannya, dan menatap Chang Yangxia, yang sedikit terpana, dan berkata dengan hormat. Kamu datang untuk menemukanku atas nama istana berharga Ling Qiao. Sui Shaoyuan duduk di kursi dan bertanya langsung kepada pemuda itu. Ya, ini adalah informasi dari Dewa Emas kita. Silakan lihat. Putra Dewa pertama mengangguk dengan hormat dan menyerahkan sebuah barang. Sui Shaoyuan mengambilnya dan sedikit terkejut ketika mendengar informasi di dalamnya. Kamu memintaku untuk membunuh murid Raja Naga, Xiao berlari. Menarik. Murid dari surga naga sejati. Hadiah ini tidak buruk. Sui Shaoyuan sedikit terkejut saat melihat informasi di dalamnya. Namun, membunuh murid Raja Naga akan membuat Raja Naga menjadi musuh bebuyutan. Itu tidak sepadan. Dia berkata dengan lemah dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Raja Naga tidak menyalakan api ilahi, kekuatannya saat ini tidak jauh lebih lemah darinya. Tidak ada gunanya berjuang sampai mati untuk beberapa harta. Lagi pula, putra surga dari naga sejati masih harus dianggap serius, bahkan jika pihak lain adalah satu-satunya yang tidak menyalakan api dewa. Tuan Dewa Air dapat sepenuhnya bertindak secara rahasia. Jika dia membunuh manusia, maka kemungkinan Raja Naga mengetahuinya akan sangat kecil. Putra ilahi pertama sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-katanya dan berkata dari samping. Jika Dewa Air di depannya menolak, dia bahkan tidak tahu ahli alam dewa mana yang harus dia cari. Tuan muda tertua klan dewa pertama yang dia cari langsung ditolak, dan sekarang dia benar-benar ditolak. Dia hanyalah seorang Raja Naga yang belum menyalakan api suci. Apa yang harus ditakuti? Jika istana berharga Ling Qiao Anda dapat mengeluarkan 2 mutiara pengikat jiwa, maka kami akan setuju. Pada saat itu, Dewa Air dan saya akan menyerang bersama dan kami pasti akan membunuh Xiao Lari. Tiba-tiba, Chang Yangxia, yang duduk di samping, berdiri dan berkata dengan mata berbinar. Sui Shaoyuan sedikit terpana ketika mendengarnya berbicara, dan kemudian matanya bersinar. Itu benar, selama kamu bisa mengeluarkan 2 mutiara yang mengikat jiwa, kami akan membunuh bahkan para murid dari putra naga sejati langit lainnya. Sui Shaoyuan juga berdiri dan menatap putra dewa pertama. Mutiara pengikat jiwa, putra ilahi pertama sedikit terpana. Aku akan melapor kepada Tuhan kita sekarang. Oke, segera lapor. Kami hanya punya satu syarat. Sui Shaoyuan melambaikan tangannya, dan putra dewa pertama langsung diteleportasi keluar. Jika kita bisa mendapatkan mutiara pengikat jiwa, kita bisa. Melihat putra ilahi pertama menghilang, Chang Yangxia menggeram dengan kegembiraan di matanya. Selama kita mendapatkan mutiara pengikat jiwa, kita akan memiliki kesempatan untuk sepenuhnya menaklukkan kedua wanita cantik itu. Sui Shaoyuan juga bersemangat. Mutiara pengikat jiwa bisa mengikat tubuh seseorang. Itu adalah ancaman besar bahkan bagi para ahli negara yang saleh. Meski tidak 100% mengikat, itu adalah senjata yang sangat bagus untuk menaklukkan bawahan dan dewa lainnya. Dengan perl yang mengikat jiwa dan beberapa metode mereka yakin bisa menaklukkan kedua wanita itu. Untuk ini, bagaimana jika mereka menyinggung Raja Naga? Dia tidak berani menyinggung mereka sendirian, tetapi dengan Chang Yangxia bergabung, dengan kekuatan gabungan mereka, Raja Naga mungkin bukan tandingan mereka. Apalagi, kedua wanita itu bersama mereka sekarang. Bahkan jika mereka tidak menaklukkan mereka, jika Raja Naga datang untuk membalas dendam, seharusnya tidak menjadi masalah untuk meminta kedua wanita itu membantu mereka membunuh Raja Naga. Bahayanya tidak besar, itu benar-benar sepadan dengan risikonya. Hadiah barusan tidak layak untuk mereka. Manik pengikat jiwa benar-benar berharga. Keduanya saling memandang dan melihat keluar. Mata mereka bersinar. Tuanku, Dewa Balai Harta Karun Ling Qiao telah menyetujui persyaratan Anda. 2 manik pengikat jiwa akan segera dikirimkan. Tidak lama kemudian, putra ilahi pertama dari Balai Harta Karun Ling Qiao masuk dan berkata. Oke, kita akan membunuh Xiao Lari dalam waktu 10 jam setelah kita menerima manik pengikat jiwa. Senyum melintas di mata Sui Shaoyuan saat dia segera berkata. Ya, putra ilahi pertama dari istana berharga Ling Qiao mengangguk dan pergi dengan tangan tertangkup.
Haha, sekarang kita harus memikirkan cara untuk memasukkan manik pengikat jiwa ke dalam tubuh mereka. Sepertinya kita harus mendapatkan kepercayaan pihak lain. Keduanya saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Kakak, kedua pria itu juga tidak terlihat seperti orang baik. Ibu dulu mengatakan bahwa laki-laki semuanya jahat. Sepertinya itu benar. Pada saat ini, di puncak Gunung Ilahi, Hua Er berkata kepada adiknya. Jika kamu mencoba menjilat tanpa alasan, kamu jahat atau mencuri. Setelah kita pulih, ayo cari dia langsung. Iya, orang jahat itu tidak jahat. Mereka berdua berbicara dan perlahan menutup mata mereka. Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka telah ditentang. Ada apa dengan kakakmu? Matanya sedikit merah dan dia masih kesurupan. Keesokan paginya, di kota Jiang, Wang Xian sedang sarapan dengan tenang. Dia melirik Xiaoran yang pergi lebih awal dan bertanya pada Liu Mengxin. Guru, saudaraku patah hati. Liu Mengxin menatap punggung kakaknya dan berkata dengan suara rendah, aku tidak tahu kenapa, tapi saudari Jiling Fei tidak kembali setelah dia pergi ke istana Ling Qiao. Setelah kakakku meneleponnya kemarin, dia linglung. Patah hati. Wang Xian sedikit terkejut. Dia mengangkat alisnya dan berkata, bukankah seharusnya begitu? Bukankah Jiling Fei tertarik pada Xiaoran pada awalnya? Dialah yang mengikuti Xiao berlari dengan rela. Aku juga tidak tahu. Saudari Jiling Fei mungkin tidak akan tahu, tapi... Liu Mengxin mengerutkan kening dengan ekspresi tertekan. Tatapan Wang Xian berkedip sedikit. Dia melihat ke arah istana Ling Xiao dan tidak mengatakan apapun. Secara alami, lebih baik bagi mereka untuk menyelesaikan masalah murid mereka sendiri. Mendesah. Pada saat ini, Xiaoran, yang telah berteleportasi ke kantor pusat Akademi Longmen, menghela nafas dalam hati. Dia melihat semua yang ada di ruangan itu dan di meja yang sekarang kosong. Tubuhnya gemetar. Dia diam-diam berjalan dan perlahan mendarat di atas meja. Dia menyentuh semua yang ada di atas meja dan menutup matanya sedikit. Ini Xiaoran. Seharusnya tidak salah. Potong kepalanya. Pada saat ini, dua suara tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Xiao tiba-tiba membuka matanya, tetapi saat itu, dia melihat sebuah telapak tangan memotong ke arah kepalanya. PFFT. Di kantor tenang Akademi Longmen, terdengar suara menusuk. Xiao berlari melebarkan matanya. Muridnya dipenuhi ketakutan saat dia menatap dua sosok di depannya. Namun, pada saat ini, waktu membeku. Kematian mendekat. Hanya dalam sepersekian detik, sebuah kepala telah dilepas. Tidak ada jejak yang tertinggal. Maka Raja Naga seharusnya tidak bisa mengetahui apa yang kita lakukan. Ayo pergi. Sui Shaoyuan melirik mayat di tanah dengan acuh tak acuh. Sosoknya bergerak, dan keduanya menghilang. Segera, kedua sosok itu muncul dalam kehampaan. Mereka melemparkan kepala di tangan mereka ke arah putra ilahi pertama dari istana berharga Ling Qiao. Misi selesai. Kedua orang itu berkata dengan acuh tak acuh dan menghilang dalam sekejap. Kamu ingin meletakkan tanganmu pada Dewi Jiling Fei? Apakah kamu tidak tahu kekuatan dan latar belakangmu sendiri? Kamu benar-benar tidak tahu kematian. Jika bukan karena hal berikutnya, aku akan membunuhmu dengan mudah. Putra ilahi pertama dari istana berharga Ling Qiao memandangi kepala di tangannya. Setelah memastikannya, dia dengan santai membuangnya. Kepala jatuh dari puluhan ribu meter di langit dan langsung jatuh ke laut di bawah. Ah! Dekan! Dekan! Tidak bagus. Dekan dibunuh. Dekan dibunuh. 1 jam kemudian, seruan terdengar di Longmen Academy. Di kantor dekan Akademi Longmen, sekelompok murid dari Akademi Longmen bergegas mendekat. Ketika mereka melihat mayat-mayat di dalam ruangan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa yang berani membunuh Din Xiao? Din Xiao adalah murid Raja Naga. Din Xiao benar-benar terbunuh. Ya Tuhan, segera lapor ke Raja Naga, segera lapor ke Raja Naga. Teriakan kaget terdengar dari para murid Akademi Longmen. Kematian dekan mereka merupakan pukulan besar bagi seluruh Akademi Gerbang Naga. Berita kematian dekan Xiao dengan cepat menyebar ke seluruh Akademi Gerbang Naga. Ketika semua siswa menerima berita itu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Din Xiao sebenarnya sudah mati. Pendiri Akademi Gerbang Naga sebenarnya dibunuh di kantornya. Semua wajah siswa menjadi pucat saat mereka berdiskusi dengan ketakutan. Ledakan. Di villa di tepi laut, Wang Xian memberi Liu Mengxin beberapa petunjuk tentang masalah kultivasi di atas villa. Ketika dia menerima berita ini, ekspresinya sedikit berubah. Guru, apa yang terjadi padamu? Liu Mengxin merasakan perubahan drastis pada aura Wang Xian dan segera bertanya. Ayo pergi. Ekspresi Wang Xian menjadi dingin perlahan. Dengan lambaian tangannya, dia membawa Liu Mengxin langsung ke kantor Xiaoran. Hah? Ao Jian, yang berdiri di samping, merasakan kemarahan Wang Xian dan sedikit terkejut. Sosoknya bergerak dan mengikuti di belakang.
Berdengung. Sosok Wang Xian muncul di kantor Akademi Longmen. Raja Naga. Semua orang sedikit terkejut saat melihat Raja Naga yang muncul begitu saja. Mereka segera membungkuk. Raja Naga, Xiao lari. Seorang drakonit berkata kepada Wang Xian dengan ekspresi yang sangat malu. Ah, saudara laki-laki. Di samping, ketika Liu Mengxin melihat mayat di tanah, tubuhnya terhuyung-huyung dan air mata langsung mengalir. Dia menerkam dalam kesedihan. Wang Xian memandangi mayat di tanah dan memindai sekelilingnya dengan mata yin yang dan 5 elemen naga. Selain 2 jejak kaki yang samar, tidak ada jejak lain. Kalian semua, keluar, Wang Xian berkata kepada semua orang di ruangan itu dengan wajah muram. Ya, itu Raja Naga. Udara di sekitarnya hampir membeku. Semua orang segera mengangguk dengan hormat dan berjalan keluar. Guru, kakak, dia. Liu Mengxin menangis dengan sedihnya dan tubuhnya gemetar. Wang Xian berjongkok dan menepuk pundaknya dengan lembut. Raja Naga. Saat ini, sosok Ao Jian muncul. Melihat mayat tanpa kepala di tanah, ekspresinya sedikit berubah. Ao Jian, lakukan perjalanan kembali ke Istana Naga. Bawa embrio yang mengembalikan jiwa dari pohon leluhur dan bawa beberapa sumber daya. Wajah Wang Xian serius saat dia memerintahkan Ao Jian. Itu Raja Naga. Ao Jian segera mengangguk dan menghilang. Mengxin, jangan menangis. Jangan khawatir, aku di sini. Dia menepuk Liu Mengxin yang patah hati dan berkata dengan lembut. Guru, saudara, apakah benar-benar ada harapan guru? Saya mohon, sop-sop. Dia menatap Wang Xian dengan terisak. Tidak masalah. Jangan khawatir, aku di sini. Wang Xian mengangguk padanya dan berdiri perlahan. Dia menatap dingin ke mayat tanpa kepala Xiaoran. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Jika bukan karena 2 buah yang mengembalikan jiwa di Istana Naga, Xiaoran tidak akan diselamatkan oleh para dewa dan dewa kali ini. Dia pasti akan mati. Dia bukan anggota Istana Naga sejak awal. Jika dia mati, itu berarti dia sudah mati. Untuk dapat membunuh Xiao berlari dengan cara yang begitu rahasia, hanya demigod tingkat puncak dan pakar negara yang saleh yang dapat melakukannya. Selain itu, aku bahkan tidak melihat jejak yin yang dan mata naga 5 elemen. Dia pasti ahli negara dewa. 2 ahli negara dewa datang untuk membunuh manusia. Mata Wang Xian sangat dingin saat dia terus berpikir. Untuk dapat menggunakan ahli negara yang saleh untuk membunuh manusia, seberapa besar kebencian ini? Sejak dia datang ke bumi, satu-satunya ahli negara bertuhan yang telah dia sakiti adalah faksi piramida. Sekarang faksi piramida sangat lemah, tidak mungkin bagi mereka untuk mengirim 2 dewa untuk membunuh muridnya. Namun, jika itu tidak ada hubungannya dengan dia, siapa yang akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk membunuh manusia? Jilingfei Istana Ling Xiao. Mata Wang Xian berbinar. Jilingfei tiba-tiba kembali ke Istana Ling Xiao, dan sekarang dia tiba-tiba patah hati. Apakah itu latar belakang di balik Jilingfei Istana Ling Xiao? Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Jika itu benar-benar Istana Ling Xiao, tunggu saja. Wang Xian bergumam sambil berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Liu Mengxin berdiri di samping dengan benjolan di tenggorokannya. Waktu berlalu dengan lambat. Saat ini, berita kematian Xiaoran di internet telah menimbulkan sensasi yang luar biasa. Xiaoran adalah pendiri Akademi Gerbang Naga. Saat ini, Akademi Gerbang Naga adalah akademi nomor 1 di dunia, pemimpin dari semua akademi. Satu-satunya muridnya, Raja Naga, mendapat dukungan dari Raja Naga. Dia bisa dianggap memiliki latar belakang yang dalam. Namun, hari ini, dia ditemukan tewas di Akademi Gerbang Naga oleh para murid Akademi Gerbang Naga, dan kepalanya dipenggal. Din Xiaoran sebenarnya dibunuh, ini terlalu menakutkan. Pendiri Akademi Gerbang Naga dibunuh, apakah Akademi Gerbang Naga akan tamat? Aku tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi mereka benar-benar berani membunuh murid Raja Naga. Dengan munculnya semua dewa di bumi dan semua putra surga dari naga sejati, seharusnya ada banyak orang yang berani menyinggung Raja Naga. Lagi pula, Raja Naga belum menyalakan api dewa. Mereka yang berani membunuh murid Raja Naga seharusnya tidak takut pada Raja Naga. Banyak orang berbicara tentang pembunuhan Xiaoran, dan semua orang menunggu reaksi Raja Naga. Ada berbagai macam diskusi di internet, dan semua murid dan siswa Akademi Gerbang Naga dalam keadaan panik. Raja Naga, embrio yang mengembalikan jiwa ada di sini, dan ada juga beberapa sumber daya. 1 jam kemudian, Ao Jian kembali. Embrio yang mengembalikan jiwa serap jiwa orang mati dan hidupkan kembali mereka. Embrio yang kembali ke jiwa. Itu adalah pengantar yang sangat singkat, tetapi efeknya menantang surga.
Hidupkan kembali orang mati. Wang Xian mengambil embrio yang mengembalikan jiwa yang diserahkan oleh Ao Jian dan menghancurkannya secara langsung. Suatu jenis informasi muncul di benaknya. Mengikuti informasi tersebut, pikiran Wang Xian bergerak sedikit. Embrio pengembalian jiwa yang hancur memancarkan kekuatan misterius yang menyelimuti mayat Xiaoran. Merasakan kekuatan misterius ini, Wang Xian perlahan menutup matanya. Berdengung. Di dasar laut, ribuan kilometer jauhnya, sebuah kepala tiba-tiba diselimuti oleh energi misterius. Perlahan, kepala itu menghilang dalam sekejap. Di kantor dekan Akademi Longmen, kepala Xiaoran muncul begitu saja di tubuhnya. Kekuatan misterius dari embrio yang mengembalikan jiwa benar-benar menyelimuti dirinya. Saudara laki-laki, Liu Mengxin menutup mulutnya sedikit saat melihat pemandangan ini. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Wang Xian tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut saat melihat pemandangan ini. Namun, masih perlu beberapa hari baginya untuk pulih sepenuhnya. Telapak tangannya mendarat di kepala Xiaoran. Xiao lari. Dengan pikiran, dia berteriak dalam benaknya. Tuan, apakah saya sudah mati di mana tempat ini? Sebuah suara bingung memasuki pikirannya. Tepatnya, kamu terbunuh. Apakah kamu tahu orang yang membunuhmu? Wang Xian mendengar suaranya dan bertanya langsung. Tuan, saya hanya melihat dua sosok pada waktu itu. Mereka agak akrab. Mereka tampaknya adalah dewa. Saya tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan mereka. Tuan, apakah saya sudah mati sekarang? Xiao berlari menjawab. Jelaskan sosok mereka berdua. Istirahatlah selama beberapa hari dan kamu akan bangun dalam beberapa hari. Jangan cemas. Wang Xian menghiburnya. Itu guru. Xiaoran menjawab dan dengan cepat menggambarkan sosok mereka berdua. Wang Xian berdiri dan melambaikan tangannya. Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia muncul di kantor yang kosong. Cari tahu siapa kedua sosok ini. Mereka harus menjadi ahli negara yang saleh. Wang Xian berkata kepada Liu Mengxin yang ada di sampingnya. Itu guru. Liu Mengxin segera mengangguk dan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa internet. 80% dewa yang menyalakan api dewa dapat menemukan foto mereka di internet. Guru, saya menemukan satu. Sosok itu dikenal sebagai dewa air. Dia dulunya adalah orang kedua yang paling disukai dalam gulungan keajaiban. Sekarang, dia telah menyalakan api dewa. Sebulan yang lalu, dia menerobos ke kondisi dewa. Sekte roh sejati didirikan olehnya. Adapun sosok lainnya, tidak ada informasi tentang dia di internet. Guru, apakah mereka menyakiti adikku? Segera, Liu Mengxin menemukan sepotong informasi dan bertanya pada Wang Xian. Di mana sekte roh yang sebenarnya? Wang Xian mengangguk pelan. Matanya berbinar dengan kilatan dingin. Guru, sekte roh sejati sekarang menduduki Gunung Ilahi, Gunung Kuning. Gunung Kuning. Saat Wang Xian berbicara, dia menatap Ao Jian. Panggil Ao Qitian dan yang lainnya. Itu Raja Naga. Ao Jian segera mengangguk. Sekte roh sejati Dewa Air Xiao Lari tidak menyinggung perasaan mereka. Mengapa kedua dewa itu datang untuk membunuhnya? Wang Xian sedikit mengernyit. Dia awalnya mengira bahwa masalah ini dilakukan oleh istana berharga Lingqiao, tetapi dia tidak menyangka hal itu tidak terjadi. Tidak peduli siapa dia harus membayar harga darah karena membunuh murid Raja Nagaku. Sedikit kekejaman melintas di mata Wang Xian. Mengxin, jaga adikmu dulu. Dia berbicara dengan Liu Mengxin dan berjalan perlahan. Raja Naga, di pintu masuk, semua murid Akademi Gerbang Naga sedang menjaga di luar. Ketika mereka melihat Raja Naga keluar, mereka berteriak dengan hormat. Semuanya akan sama di Akademi Gerbang Naga. Aku di sini. Dia berbicara dengan acuh tak acuh dan langsung berjalan keluar. Itu Raja Naga. Ketika semua murid Akademi Gerbang Naga mendengar ini, mereka menghela nafas lega. Jika Raja Naga tidak peduli dengan Akademi Gerbang Naga, seluruh Akademi Gerbang Naga akan tamat. Merasakan aura pembunuh dari Raja Naga, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Setelah ragu sejenak, mereka mengikuti di belakang Raja Naga dan berjalan keluar. Berdengung, berdengung. Salam, Raja Naga. Ketika Wang Xian sampai di pintu, sosok-sosok muncul begitu saja. Ao Jian, Ao Yao, Ao Qitian, Ao Xingmu, Ao Qi, Ao Kepiting, Mo Zesen, Baqi, dan Ao Feng Huang. Salam, Raja Naga. Kesembilan sosok itu berteriak dengan hormat dalam wujud manusia. Di belakang mereka, 100 anggota Departemen Perang Iblis sedang memegang klub metal yang dipenuhi dengan aura kekerasan. Di sekitar mereka, semua murid Akademi Gerbang Naga memperhatikan situasi di kantor dekan. Ketika mereka melihat Raja Naga keluar, mata semua siswa dipenuhi dengan kekaguman. Namun, ketika anggota Istana Naga muncul begitu saja,
mereka semua sedikit terkejut dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Orang-orang dan makhluk apa itu, apakah mereka anak buah Raja Naga? Mereka harus menjadi bawahan Raja Naga. Mengapa Raja Naga memanggil mereka ke sini? Semua murid terkejut. Bahkan para murid Akademi Gerbang Naga memandang dengan heran. Ayo pergi ke Langit Kuning. Hari ini, kita akan membantai para dewa dan menghancurkan sekte. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seluruh anggota Istana Naga dan berkata dengan ekspresi dingin. Itu Raja Naga. Begitu dia mengatakan itu, para anggota Istana Naga menanggapi dengan nada dingin. Berdengung. Sosok Wang Xian bergerak dan terbang langsung ke langit. Anggota Istana Naga mengikuti di belakangnya dan terbang ke arah Gunung Kuning. Ya Tuhan, apa yang Raja Naga lakukan membantai para dewa dan memusnahkan sekte Raja Naga? Tahu siapa yang membunuh Din Xiao? Membantai para dewa dan memusnahkan sekte, ini sangat mendominasi. Gunung Kuning tampaknya merupakan wilayah sekte roh sejati. Ada dewa air di sana. Itu adalah kekuatan yang kuat yang jarang memiliki dewa di sana. Apakah dewa dari sekte roh sejati yang membunuh Din Xiao? Raja Naga kita akan memusnahkan mereka. Suara kaget datang dari mulut para siswa satu demi satu. Sekte roh sejati, kamu sudah tamat. Raja Naga pasti akan memusnahkanmu. Ketika para murid tingkat kekosongan yang berwawasan luas dari Akademi Gerbang Naga melihat pemandangan ini, mereka mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mereka telah menyaksikan teror Raja Naga dan kekuatan anggota Istana Naga. Jika Din Xiao tidak melarang mereka membicarakannya, seluruh dunia akan gempar. Mungkin Raja Nagaku terlalu rendah hati. Seseorang benar-benar berani membunuh muridku. Di langit, Wang Xian terbang menuju Gunung Kuning dengan kecepatan yang mengerikan. Pandangan sinis muncul di matanya. Karena itu masalahnya, saya akan membiarkan kalian semua menyaksikan kekuatan Raja Naga saya dan Istana Naga. Ledakan. Namun, ketika Raja Naga memimpin sekelompok bawahan Istana Naga dan terbang menuju Huangtian, internet sudah ramai. Ketika para siswa Akademi Gerbang Naga melihat Raja Naga memimpin sekelompok ahli untuk membalaskan dendam Din Xiao, mereka tentu saja sangat bersemangat. Mereka dengan bersemangat memposting di internet bahwa Raja Naga telah pergi untuk membantai para dewa dan menghancurkan sekte tersebut untuk membalaskan dendam muridnya. Ketika semua orang mengkonfirmasi berita ini, mereka juga sangat terkejut. Berita pembunuhan Xiaoran telah menyebar ke seluruh internet 1 jam yang lalu. Semua orang juga menunggu sikap Raja Naga. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Naga telah menemukan pembunuhnya dan telah membunuhnya. Dewa air dari sekte roh sejati menyulut api ilahi belum lama ini. Kekuatannya seharusnya tidak sebanding dengan Raja Naga. Kurasa Dewa Air akan sial. Aku ingin tahu dendam apa yang dimiliki Dewa Air dengan Dekan Akademi Gerbang Naga. Dia benar-benar membunuhnya secara rahasia dan tidak berani membunuhnya secara terbuka. Mungkin dia takut dengan pembalasan Raja Naga. Sekarang Raja Naga telah memimpin anak buahnya untuk terbang menuju Gunung Kuning. Lagi pula, akan ada pertempuran besar lagi. Seluruh internet gempar. Semua orang memperhatikan balas dendam Raja Naga untuk muridnya. Pada saat yang sama, semua murid sekte roh sejati di Gunung Kuning menerima kabar bahwa Raja Naga sedang terbang menuju Gunung Kuning bersama anak buahnya. Murid dari sekte roh sejati mengubah ekspresi mereka dan segera melaporkan berita itu ke hierarki. Dengan kekuatan sekte roh sejati mereka saat ini, mereka bukan tandingan Raja Naga. Melaporkan kepada Dewa Air Dewa. Sekte hierarki roh sejati datang ke aula di puncak Gunung Kuning dengan ekspresi berubah dan membungkuk ke arah dalam. Apa masalahnya? Di aula, Sui Shaoyuan sedang bermain catur dengan Chang Yangxia di papan catur. Ketika dia melihat sekte hierark of the True Spirit berlari dengan tergesa-gesa, dia meliriknya dan bertanya. Tuan Dewa Air sedang dalam masalah. Raja Naga bergegas menuju Gunung Kuning kita dengan orang-orangnya. Dia berkata bahwa dia ingin menghancurkan kita. Kultus Master Roh Sejati segera melaporkan dengan panik. Raja Naga, Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka saling memandang dengan heran. Apa yang telah terjadi? Mata Sui Shaoyuan berbinar saat dia sedikit mengangkat alisnya dan bertanya. Tuan Dewa Air, kami juga mendengar di internet bahwa Raja Naga telah datang untuk membalaskan dendam muridnya. Master Kultus Roh Sejati segera menjawab. Pembalasan dendam. Sui Shaoyuan mengerutkan bibirnya dan wajahnya penuh kejutan. Kemudian, wajahnya perlahan menjadi dingin saat dia melihat ke arah Chang Yangxia. Dia telah datang hehe, Raja Naga mengira dia tak terkalahkan. Sudut mulut Chang Yangxia sedikit melengkung, dan tatapan dingin muncul di matanya. Haha, benar, seorang Raja Naga yang belum menyalakan api suci benar-benar mengira kita takut padanya. Jika dia berani datang ke sini hari ini, aku akan memastikan dia tidak kembali.
Sui Shaoyuan tertawa keras. Keduanya saling memandang, dan dengan lambaian tangan yang lembut, sosok mereka langsung tiba di puncak tertinggi di pintu masuk Gunung Kuning. Mengikuti mereka adalah papan catur dan 2 futon mengambang di pintu masuk Gunung Kuning. Dengan kekuatan kita, kita cukup untuk menghadapi Raja Naga. Namun, jika kita ingin menahannya di sini, kita mungkin perlu meminta kedua wanita itu untuk membantu kita. Aku hanya tidak tahu apakah mereka mau membantu. Chang Yangxia melihat ke puncak gunung di tengah dan berkata dengan lemah. Tidak perlu. Kita mungkin tidak bisa membunuhnya di tempat lain, tapi ini wilayahku. Dengan bantuan susunan, kita bisa membunuhnya. Sui Shaoyuan berkata dengan ringan, wajahnya penuh percaya diri. Oh, Chang Yangxia mengangkat alisnya karena terkejut. Haha, itu bahkan lebih baik. Keduanya tertawa dan menatap papan catur. Sui Shaoyuan menempatkan bidak catur dengan ringan. Meskipun Raja Naga tahu bahwa merekalah yang telah membunuh Xiao Ran, mereka tidak panik sama sekali. Itu tidak lebih dari sebuah kecelakaan. Mereka hanya harus menyelesaikan kecelakaan ini. Oleh karena itu, di puncak gunung di pintu masuk Gunung Kuning, terlihat 2 sosok duduk bersila dan bermain catur, penuh ketidakpedulian. Adegan ini juga dilihat oleh semua murid Sekte Roh Sejati. Ketika mereka melihat 2 sosok yang duduk di sana bermain catur, mata semua orang sedikit melebar, penuh keterkejutan. Ini sosok biru itu adalah Tuan Dewa Air kita. Siapa sosok lainnya Tuan Dewa Air kita sedang duduk di puncak gunung di pintu masuk dan bermain catur dengan orang itu. Apakah dia menunggu kedatangan Raja Naga? Mereka yang bisa bermain catur dengan Tuan Dewa Air kita pasti ahli negara yang saleh. Ya Tuhan, kedua tuan itu sebenarnya dengan santai menunggu kedatangan Raja Naga. Ada ahli negara dewa lainnya, haha, 2 ahli negara dewa. Bahkan jika Raja Naga datang, kami tidak takut sama sekali. Raja Naga itu benar-benar mengatakan bahwa dia akan membantai para dewa dan memusnahkan sekte. Aku ingin melihat bagaimana dia akan memusnahkan kita tanpa menyalakan api dewa. Haha. Aku khawatir Raja Naga akan menjadi lelucon. Suara-suara bersemangat datang dari semua murid Sekte Roh Sejati. Mereka memandangi 2 sosok acuh tak acuh di puncak gunung di pintu masuk Gunung Kuning, dan wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman. Ini adalah Tuhan terkuat mereka. Jadi bagaimana jika Raja Naga datang hanya saja salah satu dari mereka bahkan belum menyalakan api ilahi? Apa yang harus ditakuti? Di sekitar Gunung Kuning, beberapa orang yang melihat pemandangan ini juga kaget dan kaget. Reaksi Gunung Kuning segera diposting di internet. Ketika semua orang melihat gambar 2 dewa yang duduk bersila di puncak gunung bermain catur, mata mereka sedikit melebar. Bagaimana bisa ada 2 dewa di Huangshan? Siapa dewa lainnya? 2 dewa. Jika ada 2 dewa, maka Raja Naga mungkin bukan tandingan mereka. Bermain catur. Aku benar-benar tidak menyangka kedua dewa di Huangshan begitu acuh tak acuh. Mereka sama sekali tidak memandang Raja Naga. Ketika semua orang melihat gambar di internet, mereka semua gempar. Selain mereka, hanya ada 1 dewa air di Gunung Kuning dan mereka bukan tandingan Raja Naga. Namun, mereka tidak menyangka ada 2 dewa di Gunung Kuning. Apalagi kedua dewa ini sedang duduk di puncak gunung dan bermain catur. Jelas bahwa mereka tidak terlalu memikirkan Raja Naga. Di saat yang sama, ini juga merupakan kepercayaan kuat dari kedua dewa di Gunung Kuning. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak takut pada Raja Naga. Pertarungan berikutnya mungkin akan menjadi pertempuran besar. Tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah. Semua orang memperhatikan berita di internet. Sayangnya, kali ini mereka hanya bisa menunggu kabar terbaru di internet. Tidak ada siaran langsung. Kali ini, aku bisa melihat baik-baik kekuatan Raja Naga dan melihat seberapa kuat putra surga dari naga sejati. Setelah beberapa dewa menerima berita ini, sosok mereka bergerak dan terbang menuju Gunung Kuning, bersiap untuk melihat lebih dekat. Ditemukan setelah membunuh manusia, sungguh idiot. Di istana berharga surga melonjak, Jin Feng merasa sedikit menghina setelah menerima berita ini. Dia tidak terlalu tertarik dengan pertempuran ini. Ledakan, ledakan. Di depan Gunung Kuning, sekelompok orang dengan aura pembunuh yang menakutkan tiba-tiba terbang mendekat. Ketika sekelompok orang tiba, awan di seluruh langit tersebar ke segala arah. Wang Xian berdiri di tengah dan menatap dingin ke tempat di depannya. Tatapannya terkunci pada 2 sosok yang sedang bermain catur di puncak Gunung Kuning. Matanya mengungkapkan kilatan dingin. Raja Naga ada di sini, Raja Naga ada di sini. Aku tidak menyangka dia akan melepaskan niat membunuh yang mengerikan begitu cepat. Apakah dia tidak menghormati kita? Suara-suara terdengar satu demi satu di Gunung Kuning, dan semua orang menatap Raja Naga dan yang lainnya yang sedang bergegas. Mereka di sini. Sudut bibir Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia sedikit melengkung.
Mereka berdiri diam. Angin di seluruh Gunung Kuning sepertinya sudah diperbaiki. Suasana khusyuk memenuhi radius puluhan kilometer. Semua orang di sekitar Gunung Kuning menatap Raja Naga dan yang lainnya di langit, mata mereka bersinar. Pak, di puncak gunung di pintu masuk Gunung Kuning, suara nyaring bidak catur yang dimainkan sangat jelas saat ini. Dewa air dan dewa Gunung Kuning lainnya begitu tenang. Bahkan ketika Raja Naga datang, ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Ini mereka sangat percaya diri. Sepertinya mereka tidak memandang Raja Naga. Di sekitar Gunung Kuning, beberapa orang melihat pemandangan ini dan memandangi dua dewa yang sedang bermain catur, dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Ini adalah penampilan orang yang kuat. Saat yang lain bertarung, mereka tetap bermain catur. Muridku, Xiaoran, seharusnya tidak memiliki permusuhan denganmu. Mengapa kamu membunuhnya? Wang Xian menatap mereka. Matanya berbinar. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan bertanya dengan samar. Kita akan memainkan permainan ini nanti. Ketika Chang Yangxia mendengar kata-kata Wang Xian, dia menatap Sui Shaoyuan sambil tersenyum. Yah, tunggu sebentar. Sui Shaoyuan berdiri perlahan dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Dia memandang Wang Xian dan mengangkat kepalanya sedikit. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya, apa gunanya kenapa? Suaranya yang acuh tak acuh bergema di seluruh Gunung Kuning. Mendesis. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang menghirup udara dingin saat keterkejutan muncul di wajah mereka. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya ini? Haha, dewa air kami sangat mendominasi. Jika kami membunuhnya, kami akan membunuhnya. Ketika semua orang dari Sekte Roh Sejati melihat dewa air yang mendominasi, kegembiraan tertulis di seluruh wajah mereka. Dia memang Tuhan yang berdiri tinggi dan perkasa. Jadi bagaimana jika kita membunuhnya? Setelah mendengar kata-kata mereka, Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya menyapu segala sesuatu di Gunung Kuning. Karena itu masalahnya, ayo ratakan tempat ini dengan tanah. Dia berkata dengan samar. Haha, hancurkan tempat ini sampai rata dengan tanah Raja Naga, kamu benar-benar sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuh kami hanya karena kamu adalah putra surga naga sejati? Aku ingin melihat bagaimana putra surga dari naga sejati yang belum menyalakan api ilahi dapat meruntuhkan tempat ini sampai rata dengan tanah. Begitu Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, Chang Yangxia tertawa terbahak-bahak dan memancarkan tekanan yang menakutkan. Dia menyerang Wang Xian dan yang lainnya secara langsung. Hari ini, aku akan memastikan bahwa kamu, Raja Naga, tidak akan pernah kembali. Tubuh Sui Shaoyuan bergetar dan lautan luas muncul di sekelilingnya. Lautan muncul dari udara tipis dan memancarkan aura yang kuat. Haha, Raja Naga, apakah kamu tahu wilayah siapa ini? Kamu berani masuk ke wilayahku? Harus kukatakan, kamu benar-benar bodoh. Formasi air surgawi, bangkit. Saat Sui Shaoyuan berbicara, lengannya menunjuk ke arah kehampaan. 4 pilar air raksasa muncul di 4 arah. Bahkan Wang Xian dan yang lainnya berada di tengah pilar air. Ini dewa air ini telah membuat persiapan terlebih dahulu. Dia benar-benar menunggu kedatangan Raja Naga. Tampaknya Raja Naga ini memang sedikit sombong dan bodoh. Dia memasuki wilayah Sui Shaoyuan secara langsung dan terjebak oleh formasi. Dengan Sui Shaoyuan dan dewa lain, bersama dengan formasi, Raja Naga yang tidak menyalakan api ilahi pasti sudah mati. Beberapa dewa yang bersembunyi di kehampaan dan menyaksikan pemandangan itu bergumam pada diri mereka sendiri. Raja Naga, aku belum bergerak sejak aku meningkatkan. Biarkan aku membunuh mereka. Kepiting Ao mengguncang 8 lengannya dan meminta instruksi dari Wang Xian. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Ao Kepiting, mari kita masing-masing membunuh salah satu dari mereka. Mari kita lihat siapa yang akan membunuh mereka terlebih dahulu. Ao Kitian yang agresif melambaikan tangannya dan jarum penenang lautan muncul di tangannya. Roar-roar, beraninya kalian berdua menyentuh murid Raja Naga mati. Saat Ao Kitian berbicara, dia meraung marah. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi monkey iblis sepanjang 100 meter. Seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis yang menakutkan saat dia menyerang Sui Shaoyuan secara langsung. Kaca-kaca, serahkan keduanya padaku. Ao Qi berteriak dengan sedikit ketidakpuasan saat dia melihat Ao Kitian menyerang langsung ke arahnya. Dengan lompatan ringan, dia langsung menjelma menjadi kepiting kuning tanah yang panjangnya 1000 meter. Di bagian paling depan ada 2 penjepit yang sangat besar. Di belakangnya ada 8 kaki yang dipenuhi duri tajam, membuatnya terlihat agak menyeramkan. Ledakan, tanah berguncang keras saat kepiting Ao menyerang. Ini, saat Ao Kitian dan Ao Crab menyerang, Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi?
Bukankah lawan mereka adalah Raja Naga? Mengapa dua eksistensi negara yang saling bergegas keluar dari sisi Raja Naga? Apalagi dari aura yang menyembur darinya, dia tidak lebih lemah dari mereka. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari mereka. Alasan mengapa mereka berani duduk di sana dan bermain catur dengan santai dan sama sekali tidak memandang Raja Naga adalah karena di mata mereka, kedatangan Raja Naga hanya mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Namun apa yang terjadi dengan dua ahli negara yang saleh ini yang langsung menyerang mereka? Apa yang sedang terjadi? Mereka berdua benar-benar tercengang. Postur mereka adalah untuk Raja Naga, bukan untuk mereka berdua. Apa yang terjadi selain Raja Naga? Bagaimana mungkin? Para dewa menonton dalam kehampaan. Orang-orang melihat ke arah mereka, dan semua murid Sekte Roh Sejati juga sedikit membuka mulut mereka. Apa yang terjadi dengan dua ahli negara yang saleh yang tiba-tiba muncul di samping Raja Naga? Ambil ini. Pada saat ini, suara keras Aoki Tian terdengar. Jarum penenang laut di tangannya langsung menjadi panjang 10.000 meter dan menabrak Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia. Suara mendesing. Dalam kebingungan mereka, keduanya melebarkan mata dan buru-buru mengelak ke samping. Ledakan. Ledakan yang sangat keras mengguncang seluruh Gunung Kuning. Puncak gunung paling depan yang panjangnya hampir 10.000 meter langsung runtuh. Batu ditembakkan ke segala arah. Yang lain, lawanmu adalah aku. Raja Naga berkata bahwa dia akan meratakan tempatmu dengan tanah. Retak, retak, retak. Aoki mengeluarkan suara aneh saat melihat serangan Aoki Tian. Dia tidak mau ketinggalan. Gemuruh. Tubuhnya memancarkan kilau kuning tanah. Di tanah, bebatuan dan bongkahan besar tanah naik ke udara. Seolah-olah gempa berkekuatan 10 telah terjadi di seluruh Gunung Kuning. Ledakan, batuan dan bongkahan tanah yang tak terhitung jumlahnya menghantam langsung ke arah Chang Yangxia. Sialan, sial, kenapa tiba-tiba dua ahli negara dewa yang begitu kuat muncul? Wajah Chang Yangxia dan Sui Shaoyuan langsung berkeringat dingin. Ekspresi tenang di wajah mereka tadi benar-benar menghilang. Sampai sekarang, mereka masih tidak mengerti mengapa Raja Naga membawa dua bawahan yang begitu menakutkan. Jika dia tahu bahwa Raja Naga memiliki dua bawahan yang begitu kuat, bagaimana mungkin dia masih berani pamer dalam permainan catur ini? Mereka pasti sudah melarikan diri jauh-jauh hari. Mengaum, 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 nikmati Furi. Tanpa memberi mereka waktu untuk berpikir, seluruh tubuh Aoki Tian berwarna merah darah. Di tengah tubuhnya, ada kilatan petir berwarna merah darah yang mengalir dan langsung menyerang Sui Shaoyuan. Aoki Tian, yang memiliki atribut api, guntur, dan kegelapan, tidak terkalahkan dalam Furi. Formasi air surgawi, buka. Ketika Sui Shaoyuan melihat Aoki Tian menyerangnya dengan kekuatan dahsyat itu, ekspresinya berubah drastis. Dia mengertakkan gigi, mengeluarkan kompas formasi, dan melambaikan tangannya. Boom, boom, boom. Pilar air yang berdiameter 100 meter dan melesat langsung ke langit dari 4 arah langsung mekar dengan semburan air yang mengerikan. 4 pilar air menyerang Aoki Tian secara langsung. Pada saat yang sama, binatang laut yang terbentuk dari berbagai elemen air di lautan di belakangnya menyerang Aoki Tian. Serangan luar biasa itu sepenuhnya menutupi Aoki Tian. Mengaum. Ketika Aoki Tian melihat serangan Sui Shaoyuan, dia mengangkat kepalanya dan meraung liar. Dia menyapu pandangannya ke pilar air dan menyapukan ekor panjangnya melintasi langit. Ekornya, yang terdiri dari petir, kegelapan, dan api, menyapu pilar air, menyebabkan seluruh susunan air surgawi bergetar. Jarum yang menenangkan lautan, Freeze. Dia melihat binatang laut padat yang menutupi seluruh langit di depannya dan melambaikan jarum penenang laut di tangannya ke depan. Kemampuan paling kuat dari jarum penenang lautan adalah dapat menstabilkan lautan dalam jarak beberapa ribu kilometer dan menenangkan ombak. Itu bisa menekan elemen air. Satu jarum penenang lautan membekukan semua binatang laut di langit. Mengaum. Aoki Tian meraung dan energi berwarna merah darah yang merupakan kombinasi dari 3 elemen bergegas maju. Binatang laut langsung runtuh dan menghilang. Rantai naga gila. Retak, retak, retak. Aoki Tian menggerakkan lengannya, dan jarum penenang laut di tangannya dibungkus dengan rantai. Setelah rantai merah darah melilit jarum penenang laut, mereka segera menyerang Sui Shaoyuan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Melihat serangan Aoki Tian, jantung Sui Shaoyuan berdetak kencang, dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia telah menggunakan semua kekuatannya dan formasi susunan, tetapi itu dengan mudah dilawan. Orang harus tahu bahwa formasi susunan yang dia buat mampu melukai dua dewa api dewa dengan parah. Namun, itu dengan mudah dilawan. Ini, KKK, pindahkan gunung. Bum bum bum. Pada saat ini, suara keras terdengar dari samping, menyebabkan jantung Sui Shaoyuan berdebar kencang. Di samping,
Dua gunung setinggi 5 hingga 6.000 meter menjulang dari tanah, satu di kiri dan satu di kanan, dan menabrak Changyang Xia. Ini adalah gunung dewa yang bahkan tidak bisa dipatahkan oleh dewa. Sekarang, sedang diangkat. Ekspresi Changyang Xia berubah drastis saat melihat serangan ganas Ao Crab. Dia memegang cincin senjata api di tangannya, dan dengan lambaian lengannya, cincin api itu menghantam ke arah dua gunung. Retakan, retakan, retakan. Saat ini, tubuh kepiting Ao diselimuti lapisan kuning tanah. Di dalam kuning tanah, jejak Ki Setan beredar. Retakan, retakan, retakan. Dua cakarnya dengan penjepit dan 8 cakar lainnya langsung merobek ke arah Changyang Xia. Cincin api, cincin Tuhan. Changyang Xia langsung meletakkan senjata Ring of Fire di tangannya ke arah Ao Crab. Di udara, cincin api meluas dengan cepat dan menyelimuti kepiting Ao. Retak, retak, retak. Kepiting Ao menjerit aneh dan dua penjepit besar langsung menerkamnya. Pada saat yang sama, aliran tanah kuning menyebar ke arah cincin api, memadamkan semua api di atasnya. Tidak baik. Ketika tanah kuning menutupi cincin api, Changyang Xia menyadari dengan ngeri bahwa senjatanya telah kehilangan akal sehatnya. Meneguk. Dia menelan ludah, matanya dipenuhi rasa takut. Dia bukan tandingan monster di depannya ini. Ini ayo lari. Dewa air kita dan yang lainnya bukan tandingan kedua monster itu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bagaimana ini mungkin Raja Naga belum bergerak? Pertempuran antara 4 dewa dan dewa di Gunung Kuning langsung membuat seluruh gunung menjadi berantakan. Ketika semua murid dari Sekte Roh Sejati melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi sangat pucat. Pada awalnya, ketika mereka melihat Dewa Air dan yang lainnya dengan santai bermain catur dan menunggu kedatangan Raja Naga, mereka berpikir bahwa Dewa Air sama sekali tidak takut pada Raja Naga. Nyatanya, Raja Naga bahkan mungkin mati di Gunung Kuning hari ini. Tapi tanpa diduga, Raja Naga bahkan tidak bergerak. Hanya dua bawahannya yang benar-benar menekan Dewa Air Dewa. Banyak orang di Sekte Roh Sejati ingin menangis. Beberapa murid tidak bisa tidak mengutuk dalam hati mereka, Dewa Air terlalu sok. Cek, apa yang terjadi sekarang? Mengingat bahwa mereka baru saja mengejek dan mengutuk Raja Naga di internet, ekspresi mereka sangat jelek. Ini Raja Naga sebenarnya memiliki dua bawahan yang menakutkan, ini. Kedua bawahan Raja Naga ini tidak kalah dengan Putra Naga Langit Sejati lainnya, Kandesis. Raja Naga ini sangat kuat. Para dewa dan warga yang memperhatikan tempat ini selama ini menarik napas dalam-dalam. Mereka awalnya mengira bahwa Raja Naga, yang tidak menyalakan api dewa, paling banyak akan sebanding dengan dewa-dewa biasa itu. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia sebenarnya memiliki dua bawahan yang begitu kuat. Dia bahkan belum bergerak melawan dua dewa Gunung Kuning. Dua orang sok itu akan jatuh. Semua orang memikirkan adegan Dewa Air bermain catur dengan dewa lain sambil menunggu Raja Naga. Mereka memikirkan Dewa Air dengan hina mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka. Sekarang, Nyonya, selamatkan kami, selamatkan hidup kami. Pada saat ini, Sui Shaoyuan, yang tersapu oleh rantai naga Met, langsung memuntahkan seteguk darah. Kerajaan dewa muncul di belakangnya, dan dia buru-buru berlari menuju gunung di tengah Gunung Kuning. Selamatkan kami. Changyang Xia juga dalam keadaan menyesal. Dia ingin berteleportasi, tetapi dia telah diinterupsi. Ini membuatnya sangat ketakutan. Ketika dia mendengar suara Sui Shaoyuan, dia juga berlari menuju gunung dengan sekuat tenaga. Itu adalah garis hidup terakhir mereka. Jika kedua wanita itu mau membantu mereka dengan sekuat tenaga, mereka masih bisa membunuh Raja Naga kali ini. Mereka telah melihat kedua wanita itu membunuh dua gumpalan api ilahi Dewa Istana Api dalam sekejap. Kakak, dua orang di luar sepertinya sedang dalam masalah dan meminta bantuan kami. Saat ini, Hua Er dan Cair sedang duduk bersila di puncak tertinggi di tengah Gunung Kuning. Cabang-cabang di sekitarnya menutupi semuanya. Saat pertempuran baru saja pecah, mereka sudah merasakan gerakannya. Namun, mereka tidak peduli dan sedang memulihkan diri dari cedera mereka. Ketika mereka samar-samar mendengar teriakan minta tolong dari kedua orang itu, Hua Er membuka mulutnya dan bertanya. Jika memungkinkan, bantu mereka melarikan diri. Cair ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Mereka berdua membawa mereka ke sini agar mereka bisa pulih dari luka mereka. Tidak peduli apa, ini adalah bantuan kecil. Mereka harus membalas budi ini. Cair melambaikan tangannya, dan cabang-cabang yang membungkusnya berpencar. Suara dan aura kekerasan dan tirani datang dari luar. Ini menyebabkan Hua Er dan Cair segera mengerutkan kening. Kakak, jika kamu ingin melarikan diri, pergilah ke neraka. Pada saat ini, mereka mendengar suara keras dan dengan cepat menoleh.
Lonjakan bumi yang sangat besar menyerang ke arah mereka. Ada jejak pola sihir di paku bumi. Merasakan aura pola sihir di atasnya, ekspresi mereka sedikit berubah. Kejahatan. Yao Xi, Hua Er dan Cair sangat akrab dengan aura Yao Xi. Suatu kali, mereka jatuh ke tangan Yao Xi yang kuat. Melihat pola sihir di paku bumi, ekspresi dingin muncul di wajah mereka. Hancurkan untukku. Hua Er berteriak pelan. Rerumputan bintang di atas kepalanya berkedip sedikit dan langsung menebas ke arah lonjakan bumi yang jauh menakutkan. Bang! Tabrakan yang tidak terlalu keras menyebabkan seluruh lonjakan bumi langsung runtuh. Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia, yang terbang menuju Hua Er dan Cair, memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka mengungkapkan ekspresi bersemangat. Nyonya, selamatkan kami. Mereka ingin membunuh kami dan menghancurkan seluruh gunung kuning kami. Sui Shaoyuan segera terbang ke sisi Hua Er dan Cair. Ketika dia melihat kekuatan menakutkan dari rumput bintang, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Chang Yangxia tahu kekuatan monster seperti kepiting itu. Serangan tadi jelas bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Kekuatan serangan itu hampir sebanding dengan serangan kuat dari dua dewa api dewa. Namun, itu dengan mudah dipatahkan oleh wanita di depannya, membuatnya merasa senang. Nyawanya bisa diselamatkan, bahkan matanya bersinar karena malu dan marah. Ayo bunuh dia. Hua Er dan Cair memandangi kepiting besar yang terus terbang ke arah mereka, wajah kecil mereka penuh dengan niat membunuh. Mereka sama sekali tidak berencana untuk membantu Sui Shaoyuan dan Cair melawan lawan mereka. Namun, merasakan aura iblis pada kepiting Ao, mereka memutuskan untuk membunuhnya. Terima kasih, Nona-nona. Terima kasih, Nona-nona. Dengan dua wanita ini di sini, kita pasti bisa membunuh mereka. Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia mengungkapkan ekspresi bersemangat. Mereka bahkan ingin mengaum saat ini. Kakak, tanah longsor. Kepiting Ao menatap keempat sosok di puncak gunung di depannya. Seluruh tubuhnya masih dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Dia baru saja tiba di bumi, jadi dia tentu saja tidak mengenal Hua Er dan Cair. Apalagi, Hua Er Cair sudah dewasa. Kamu kepiting besar, apakah kamu masih sombong? Hua Er memandangi kepiting Ao yang ganas dengan ekspresi marah dan melambaikan tangannya. Di langit, satu persatu duri tampak berjatuhan dari langit dan langsung menyerang Ao Crab. Pada saat yang sama, rerumputan bintang sedikit bergetar, dan dengan sekejap, ia menyerang kepiting lagi. Duri-duri di langit melilit seekor kepiting, dan duri demi duri melilit kedua capit dan 8 kakinya. Berdengung, rumput bintang datang di depan Ao Crab lagi, menyebabkan aura kekerasannya mandek. Dia langsung memadatkan perisai bumi yang tidak bisa dihancurkan di depannya. Bang! Namun, kekuatan yang kuat masih menyebabkan kepiting Ao terbang mundur. Mengaum. Ao Kitian, yang bergegas mendekat dari belakang, meraung saat melihat pemandangan ini. Mata Gouyunya yang berwarna merah darah terkunci ke puncak gunung di depannya. Meskipun tubuhnya yang tingginya beberapa ratus meter jauh lebih kecil dari kepiting, auranya bahkan lebih ganas. Namun, ketika dia mengangkat jarum dewa penenang laut di tangannya tinggi-tinggi dan hendak menyerang, tangannya sedikit membeku. Tiga mata Gouyu sedikit tercengang saat dia menatap Hua Er dan Cair dengan heran. Apa-apa yang terjadi, kenapa tiba-tiba ada dua dewa yang muncul? Siapa dua gadis yang dimintai bantuan oleh Sui Shaoyuan? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Makhluk negara dewa seperti kepiting itu benar-benar dikirim terbang. Sui Shaoyuan ini sebenarnya memiliki dua rekan tim dewa yang begitu kuat. Pantas saja mereka begitu tenang dan bahkan sombong pada awalnya. Kedua gadis itu sangat menakutkan. Sekarang, Raja Naga mungkin dalam masalah. Di sekitar Gunung Kuning, semua ahli yang memperhatikan sisi ini sedikit terkejut saat melihat dua dewa abadi yang kuat yang tiba-tiba muncul. Tidak ada yang mengira Raja Naga memiliki dua bawahan yang begitu menakutkan. Tapi sekarang, tidak ada yang mengira Dewa Air memiliki dua rekan tim yang lebih kuat. Haha, Tuan Dewa Air, kita memiliki teman negara dewa yang lebih kuat. Raja Naga akan dihabisi. Mereka akan dihabisi. 4 dewa. Tuan Dewa Air, kita memiliki 4 dewa. Raja Naga hanya memiliki 3, bahkan termasuk dirinya sendiri. Dan kedua dewi itu mengalahkan monster itu dalam satu gerakan. Haha, bunuh. Melihat pemandangan ini, semua murid dari Sekte Roh Sejati sangat bersemangat. Mereka ketakutan, mengira Tuhan mereka akan mati. Mereka tidak menyangka bahwa dua dewi yang lebih kuat akan tiba-tiba muncul di pihak mereka. Ini membuat semua orang dari Sekte Roh Sejati bersemangat. Bunuh Raja Naga. Setelah selamat dari bencana, mereka juga meraung dengan kebiadaban. Perubahan besar dalam pemandangan mengejutkan semua orang yang memperhatikan tempat ini.
Kekuatan pasukan Raja Naga telah melampaui harapan semua orang. Sekarang, kekuatan Gunung Kuning dan Dewa Air bahkan lebih mengejutkan lagi. Pertempuran berikutnya pasti akan menghancurkan bumi. Putri kecil, Aokitian memberi hormat kepada dua putri kecil. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa pertempuran berikutnya akan lebih menakutkan, ekspresi kaget muncul di mata semua orang. Di kehampaan di tengah Gunung Kuning, makhluk tingkat dewa yang sangat kejam yang memegang tongkat emas dan rantai berwarna merah darah sebenarnya sedang berlutut di kehampaan, membungkuk ke arah gunung tertinggi, Tuan. Dia berteriak dengan hormat. Ketika semua orang melihat adegan ini, mulut mereka sedikit ternganga saat mereka menyaksikan dengan kaget. Oh, Hua Er, yang wajah kecilnya yang lembut dipenuhi amarah, dan cair juga sedikit terkejut saat melihat Aokitian tiba-tiba menyerang. Tentu saja, mereka mengingat Aokitian. Meskipun mereka belum pernah melihat bentuk pertarungannya, ini adalah auranya. Ketika mereka melihatnya berlutut dengan satu kaki dan memanggil mereka dengan hormat, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka dengan cepat mengamati sekeliling mereka. Namun, pada saat ini, di tepi Gunung Kuning, Wang Xian, yang berdiri di sana dengan tenang dan tidak bergerak, juga tertegun saat melihat dua sosok yang tiba-tiba muncul. Meskipun kedua gadis kecil itu telah dewasa dan menjadi gadis besar. Namun, aura familiar, wajah familiar yang identik, dan rumput bintang di atas kepala mereka. Wang Xian mengenali kedua gadis kecil itu dalam sekejap. Mereka adalah Hua Er dan Cair. Dia sedikit terpana dan langsung terbang menuju pusat Gunung Kuning. Anggota Istana Naga di belakangnya segera mengikuti di belakang. Pemandangan yang tiba-tiba ini sekali lagi membuat semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Sui Shaoyuan dan Chang Yang Xia juga terpana. Ini. Salam, putri kecil. Ketika Wang Xian terbang, Hua Er dan Kai Er segera menyadarinya. Ada sedikit kejutan dan kegembiraan di mata mereka. Ada sedikit kerumitan dan sedikit keanehan. Mereka sedikit cemberut dan menatapnya dengan saksama. Wang Xian berhenti sekitar 2000 meter dari mereka dan menatap mereka dengan senyuman di wajahnya. Ao Jian, Ao Xingmu, dan yang lainnya segera membungkuk pada Hua Er Cair. Anggota Istana Naga lainnya juga membungkuk saat melihat Ao Jian, Ao Xingmu, dan Aokitian melakukan hal yang sama. Retakan, retakan, salam, putri kecil. Kepiting Ao, yang dikirim terbang dengan linglung. Namun, dia dengan cepat mengikuti dan berteriak. Apa yang sedang terjadi? Sui Shaoyuan dan Chang Yang Xia, yang menonton adegan itu, tercengang. Bawahan Raja Naga sebenarnya berlutut di depan dua dewi yang muncul entah dari mana dan memanggilnya putri kecil. Apa-apa yang terjadi? Ah, Hua Er melihat Aokitian, Ao Jian, dan yang lainnya berlutut dan memanggilnya dengan hormat. Wajah mereka menjadi sedikit merah saat mereka melihat Wang Xian yang berdiri di depan mereka. Adik kecil Dadi, Hua Er membuka mulutnya dan memanggil dengan main-main. Kemudian, dia mengulurkan tangannya ke arah Wang Xian secara langsung. Adik kecil Dadi, Cair sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata kakaknya. Dia tersenyum dan memanggil juga. Kemudian, dia terbang menuju Wang Xian. Ini apa itu Little Brother Dadi? Wang Xian sedikit tercengang saat mendengar mereka memanggilnya Dadi. Wajahnya menjadi sedikit hitam saat dia mengulurkan tangannya. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Ada apa benarkan HMPH, kamu bilang kita dijemput dari tanah. Selain itu, kami lebih tua darimu. Meskipun kamu membesarkan kami tetaplah adik laki-laki. Hua Er mengungkapkan senyum puas ketika dia melihat Wang Xian dikalahkan. Dia menerkamnya secara langsung. Itu benar, itu benar. Bagus kalian berdua baik-baik saja. Namun, kupikir kita harus melupakan kata adik laki-laki. Wang Xian menggosok kepalanya tanpa daya saat sudut mulutnya berkedut. Itu salah kami karena pergi tanpa pamit saat itu. Itu membuat adik laki-laki dan ayah khawatir. Cair memegangi lengan Wang Xian dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tidak menyangka kalian berdua sudah dewasa. Wang Xian menunjukkan ekspresi puas saat dia membelai kepala mereka. Bunga-bunga bergesekan dengannya dengan ekspresi ketergantungan. Sial, apa yang terjadi drama prasejarah tahunan? Kedua gadis itu adalah putri Raja Naga aku ini hanya. Ketika semua orang yang memperhatikan situasi melihat ini, mereka tercengang. Dua dewi yang dimintai bantuan oleh Sui Shaoyuan dan yang lainnya, dan dua dewi yang telah mengirim kepiting terbang dengan satu gerakan, sebenarnya adalah putri Raja Naga. Siapa yang akan memikirkan ini? Siapa yang berani memikirkan ini? Bahkan para penulis dan novelis pun tidak berani menulis ini. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Kamu, Sui Shaoyuan dan Chang Yang Xia benar-benar tercengang.
Kedua dewi ini sebenarnya adalah putri Raja Naga. Ini keduanya masih ingin mengandalkan mereka untuk membunuh Raja Naga. Mungkinkah mereka ingin putri Raja Naga membunuh Raja Naga sekarang? Hua Er dan Cai Er sedikit mengernyit saat mendengar suara Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia di belakang mereka. Bagaimana kalian berdua bisa mengenal mereka? Wang Xian menatap Sui Shaoyuan yang terkejut dan bertanya pada Hua Er dengan sedikit cemberut. Kami tidak mengenal mereka. Kami bahkan tidak tahu nama mereka. Mengapa adik laki-laki kami, Dadi, membawa orang untuk membunuh mereka? Hua Er memandang Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia dan mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Xian. Mereka membunuh Xiao Lari. Wang Xian menatap mereka dengan dingin dan berkata, apa mereka benar-benar membunuh Xiao Ran? Hua Er Cai Er tertegun sejenak. Ekspresi marah muncul di wajahnya. Xiao Ran adalah murid ayahnya, jadi mereka secara alami mengetahuinya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan dibunuh oleh kedua orang ini. Sudah kubilang bahwa keduanya bukan orang baik. HMPH, bunuh mereka dan balas dendam Xiao Lari. Wajah Hua Er penuh amarah saat dia berbicara, dan rumput bintang di atas kepalanya bermekaran dengan kilau dingin. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia mendengar kata-kata Hua Er, wajah mereka benar-benar bingung. Jerami penyelamat terakhir ternyata adalah putri Raja Naga. Dan mereka telah membunuh murid Raja Naga. Sekarang sedotan terakhir diketahui, mereka ingin membunuh mereka. Wajah mereka penuh ketakutan. Hancurkan mereka. Ao Kitian meraung dan berkata pada Ao Crab, kakak, makanlah. Kepiting Ao menatap kerajaan dewa di belakang mereka dengan mata gelap. Bajingan. Hua Er juga melihat mereka. Rerumputan bintang di atas kepala mereka berkedip sedikit dan langsung menyerang mereka. Tidak, jangan bunuh kami. Melihat pemandangan ini, kedua orang itu menunjukkan keputusasaan di wajah mereka. Mereka meraung dan melarikan diri ke kejauhan. PFFT. Hanya dalam sekejap, dua rumput bintang mendarat di tubuh mereka, menyebabkan mereka memuntahkan darah dengan hebat. Batang logam yang terjerat rantai dan penjepit besar mendarat langsung di tubuh mereka. Wang Xian melambaikan tangannya. Sebelum mereka bisa bereaksi, dia menggunakan kekuatan penyerap jiwa. Gemuruh. Langit dan bumi menangis dalam kesedihan. Para dewa telah jatuh. Apalagi kali ini, dua dewa telah jatuh. Kemarahan Raja Naga tidak akan bisa diredakan dengan mudah. Bumi gemetar. Murid gelap kepiting Ao menatap ke bawah. Dua penjepit dan 8 cakar terbentang. Energi atribut bumi yang menakutkan terkondensasi di tubuhnya. Gemuruh. Di bawahnya, radius 50 km menutupi seluruh Gunung Kuning. Getaran hebat dimulai. Bumi mulai naik dan turun. Tidak, aku tidak bisa terbang. Aku tidak bisa terbang. Selamatkan aku. Jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Di bawah Gunung Kuning, orang-orang dari kultus roh sejati memiliki ekspresi kaget di wajah mereka saat mereka memohon belas kasihan dalam ketakutan. Beberapa saat yang lalu, mereka meraung kegirangan untuk membunuh Raja Naga, tetapi pada saat ini, mereka hanya berharap untuk menyelamatkan hidup mereka. Ledakan. Puncak gunung mulai runtuh satu demi satu, runtuh ke sekitarnya. Para dewa telah jatuh, gunung ilahi telah runtuh, dan sekte-sekte telah dihancurkan. Getaran tersebut hanya berlangsung selama beberapa puluh detik sebelum area di bawahnya benar-benar rata dengan tanah. Gunung Kuning, salah satu gunung ilahi, benar-benar menghilang setelah itu. Ayo pergi. Wang Xian menyingkirkan kerajaan ilahi unsur api dan air. Dia memandang Hua Er dan Cai Er sebelum dia melambaikan tangannya dan berteleportasi. Anggota Istana Naga lainnya mengikuti dari belakang dan berteleportasi. Apa yang tertinggal adalah sebidang tanah yang telah diratakan dengan tanah. Tangisan sedih langit dan bumi bergema di seluruh langit. Semua orang yang menonton adegan itu tersentak serempak. Dua dewa telah jatuh begitu saja. Mereka telah benar-benar binasa. Kali ini, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Melihat tanah yang benar-benar rata, beberapa mata para ahli bersinar. Pada saat ini, semua orang benar-benar mengenali para ahli Raja Naga. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa kedua dewi itu adalah putri Raja Naga. Mereka tahu bahwa kekuatan lain yang sangat kuat telah bangkit. Kekuatan yang dimiliki oleh penduduk bumi. Bahkan jika Raja Naga belum menyalakan api dewa, dua bawahan alam dewa yang sangat kuat dan kedua putrinya memiliki kekuatan ahli alam dewa. Bersama-sama, mereka memiliki kekuatan menakutkan dari 5 ahli alam ilahi. Kekuatan ini sebanding dengan piramida salah satu dari 4 kekuatan besar. Setelah hari ini, 4 kekuatan besar akan menjadi 5 kekuatan besar. Kekuatan milik Raja Naga, kekuatan utama kelima lahir,
kekuatan Raja Naga. Dua dewa yang paling megah dan menyedihkan lahir. Ketika mereka mengetahui bahwa Raja Naga akan datang untuk menghancurkan mereka, mereka shock dan bermain catur, menunggu kedatangan Raja Naga. Pada akhirnya, dua bawahan naga raja memukuli mereka hingga linglung dan kemudian meminta bantuan kedua dewi. Pada akhirnya, kesalahan besar terjadi. Kedua dewi itu sebenarnya adalah putri Raja Naga. Pada akhirnya, putri Raja Naga bergabung dengan bawahannya dan langsung menghancurkan Gunung Kuning dan Dewa Air dan yang lainnya. Dua dewa jatuh dan dibunuh oleh bawahan Raja Naga. Mereka adalah dua dewa yang paling tahu cara pamer dan paling menderita. Seluruh Gunung Suci, Gunung Kuning, diratakan dengan tanah oleh bawahan Raja Naga. Kekuatan besar kelima lahir. Raja Naga sangat menakutkan. Seperti yang diharapkan dari Raja Naga di bumi kita. Dia perkasa dan mendominasi. Mantan Raja Naga telah kembali. Ketika berita tentang Gunung Kuning tersebar di internet, seluruh dunia gempar. Raja Naga memiliki dua bawahan setingkat dewa dan dua putri setingkat dewa. Ini benar-benar menantang surga. Di antara kekuatan besar yang turun, kekuatan piramida hanya biasa-biasa saja. Tidak ada yang mengira Raja Naga memiliki kekuatan seperti itu. Dan tidak ada yang menyangka Gunung Kuning dan Dewa Air dan yang lainnya begitu shock dan sengsara. Dewa Air pasti telah dibunuh oleh Raja Naga. Dewa Piramida Yaman juga dibunuh oleh Raja Naga. Sekarang, dua dewa lagi telah dibunuh oleh Raja Naga. Raja Naga telah membunuh total 4 dewa. Sungguh menakutkan. Raja Naga berasal dari bumi. Ketika semua orang ingin menyalakan api dewa, Raja Naga telah membunuh 4 dewa. Dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Aku khawatir bahkan istana berharga Ling Qiao tidak akan berani memprovokasi Raja Naga dengan gegabah. Lagi pula, ada 5 dewa. Dengan kematian 2 dewa, dengan sangat cepat, beberapa orang memikirkan para dewa yang telah mati di bawah tangan Raja Naga. Banyak orang berdiskusi dengan kaget. Terutama penduduk bumi sekarang. Ketika mereka melihat betapa kuatnya Raja Naga, mereka juga sangat bangga. Ini adalah seorang ahli milik planet mereka. Dia tidak lebih lemah dari para dewa yang telah turun. 5 dewa. Raja Naga itu benar-benar menyembunyikan dirinya dengan baik. 5. Pada saat ini, di Aula Dewa Istana Berharga Ling Qiao, seorang pria parubaya sedang melihat informasi dengan wajah penuh kejutan. Aku juga tidak menyangka bahwa 5 ahli negara yang saleh. Menurut pertempuran di Huangshan, bawahan Raja Naga dan kedua putrinya akan memiliki kekuatan tempur 2 gumpalan api dewa. Jin Feng juga sedikit mengernyit saat membaca informasi di tangannya, hatinya bergetar. Dia tidak memperhatikan pertempuran di Huangshan. Bukannya dia tidak punya waktu, tapi itu karena dia tidak memandang Raja Naga. Namun, Raja Naga tiba-tiba memiliki 4 dewa yang sebanding dengannya, menyebabkan hatinya sedikit bergetar. Dia tidak percaya bahwa seseorang dari bumi bisa memiliki kekuatan seperti itu. Sui Shaoyuan dan yang lainnya tidak membocorkan apapun tentang kita, bukan? Pria parubaya itu bertanya dengan binar di matanya. Tidak, mereka berdua langsung dibunuh. Jin Feng menggelengkan kepalanya perlahan. Itu bagus. Bahkan kekuatan yang begitu kuat pun lahir. Tampaknya aliansi kita dengan gereja suci harus dipercepat. Pria parubaya itu bergumam dan sedikit mengernyit. Munculnya Raja Naga dan kekuatan Raja Naga merupakan pukulan besar bagi semua dewa dan kekuatan. Bahkan istana berharga Ling Qiao mereka harus menganggapnya serius. Dia tiba-tiba memikirkan kata-kata yang dikatakan adik perempuannya kepadanya, kita dapat menemukan Raja Naga untuk bergabung. Hehe, meski orang ini tidak lemah, dia tetap tidak layak. Pria parubaya itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Raja Naga memiliki 5 ahli negara yang saleh. Di tempat lain, setelah ahli negara yang saleh menerima berita ini, mata mereka menunjukkan ekspresi serius. Bahkan Putra Naga Surga yang sebenarnya memiliki ekspresi yang sedikit serius saat mereka merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seluruh dewa dunia menjadi hikmat karena Raja Naga. Xiaoran sudah mati. Tidak, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Di halaman Istana Ling Qiao, Jiling Fei sedang duduk di bawah pohon di halaman. Ketika dia melihat pesan-pesan di internet, matanya merah saat dia menggelengkan kepalanya. Dia melihat pesan-pesan itu dengan tidak percaya. Lengannya gemetar saat dia dengan cepat mengangkat teleponnya. Dia ingin memastikan bahwa Xiaoran tidak mati. Dia tidak mati. Semua yang ada di internet itu palsu. Dia mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi nomor Xiaoran. Namun, ketika dia menyadari bahwa teleponnya dimatikan, dia menjadi semakin bingung. Itu tidak akan terjadi, itu tidak akan terjadi. Dia menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor Liu Mengxin dengan bingung. Tubuhnya gemetar saat dia menekan tombol panggil. Di kota Jiang,
Di kantor dekan Universitas Longmen, Wang Xian membawa Hua Ercayer ke sini. Ini saudari Ji Lingfei. Tiba-tiba, telepon Liu Mengxin berdering dari samping. Dia sedikit terkejut. Dia memandang Wang Xian dan mengangkat telepon. Mengxin, beritahu aku, apakah Xiaoran masih hidup semua yang ada di internet palsu? Saat panggilan diangkat, suara cemas Ji Lingfei terdengar. Hah? Liu Mengxin sedikit terkejut saat mendengar suara cemas Ji Lingfei. Katakan padanya bahwa Xiaoran sudah mati. Wang Xian mendengar suara di telepon dan menatap Liu Mengxin. Dia mentransmisikan suaranya padanya. Liu Mengxin sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian dengan takjub. Dia menganggukkan kepalanya. Kakakku sudah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Ji Lingfei. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara ponselnya jatuh terdengar. Segera setelah itu adalah nada sibuk. Guru, kenapa kamu tidak memberitahu Sister Ji Lingfei? Dia sepertinya khawatir sekarang. Liu Mengxin bertanya pada Wang Xian dengan bingung. Orang di balik kematian Xiaoran diperintahkan oleh Dewa Istana Lingqiao. Wang Xian menjawab dengan jelas. Sebelum Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia meninggal, dia telah membaca ingatan mereka melalui penangkapan jiwa. Saat menerima kabar ini, Wang Xian tidak terlalu terkejut. Semuanya karena Ji Lingfei. Apa? Liu Mengxin sedikit terkejut. Matanya terbuka lebar karena tidak percaya. Istana Lingqiao adikku Dadi, mereka berani membunuh Xiao Lari. Ayo serang mereka dan hancurkan seluruh Istana Lingqiao. HMPH. Kata Hua Er dengan wajah penuh amarah. Dengan kemampuan kita tidak cukup kuat. Ayo tunggu sebentar lagi. Tidak perlu terburu-buru. Ini urusan Xiaoran sendiri. Mari kita tunggu sampai dia bangun sepenuhnya sebelum kita membicarakannya. Wang Xian berkata dengan lemah dan memelototinya. Juga, panggil dia ayah mulai sekarang. Jangan panggil dia adik laki-laki atau ayah. Alamat macam apa itu? Jangan. Hua Er menatap Wang Xian tanpa rasa takut. Siapa yang memintamu memberi kami nama Wang Hua Er dan Wang Cair itu sudah ketinggalan zaman. HMPH. Wang Xian mengusap kepalanya tanpa berkata-kata dan menatap Liu Mengxin. Jangan beritahu siapapun tentang kebangkitan Xiaoran untuk saat ini. Kami akan pulang dan kamu akan mengurus Xiaoran. Ya guru. Wang Xian melambaikan tangannya dan berteleportasi ke villa. Dia telah mendapatkan panen yang cukup bagus dari membunuh dua makhluk abadi kali ini. Raja Naga, putri kecil. Di puncak villa, ketika Wang Xian tiba dengan Hua RKR, para pemimpin Istana Naga segera memanggil dengan hormat. Istana Naga telah menyerap mayat dua ahli negara yang saleh. Setidaknya dua ahli negara yang saleh akan ditambahkan. Ao Jian, panggil mereka nanti. Wang Xian melambai pada mereka dan duduk di samping. Itu Raja Naga. Ao Jian mengangguk. Oh benar, Ao Yao dan Qitian, siapa di antara kalian yang akan menyalakan api dewa? Wang Xian menatap mereka berdua dan bertanya. Raja Naga, Ao Yao lebih cepat dariku. Jawab Ao Qitian. Ya, Wang Xian sedikit mengangguk. Raja Naga, bisakah aku melahap kerajaan dewa air setelah melahap kerajaan ilahi? Aku bisa menyalakan dua gumpalan api dewa. Pada saat ini, Ao Krep yang berdiri di samping tiba-tiba berkata. Oh cepat sekali. Mata Wang Xian mengungkapkan sedikit kejutan. Ya, Raja Naga, peningkatan saya berbeda dari Ao Yao dan yang lainnya. Saya dapat melahap kerajaan dewa untuk meningkatkan level saya. Selain itu, tingkat kerajaan dewa-dewa air tidak buruk. Setelah saya melahapnya, saya dapat menyalakannya gumpalan api dewa kedua. Bawahanku juga bisa meningkatkan level mereka. Ao Kepiting berkata sambil tersenyum. Kakak, ayah, kepiting paman Ao mirip dengan Yaoxi. Saat pertama kali melihatnya, kupikir dia adalah Yaoxi. Cair mendengar kata-kata Ao Krep dan berkata sambil tersenyum. Yaoxi kamu bisa langsung melahap kerajaan suci dewa air untuk meningkatkan levelmu. Ao Yao, bagaimana penyelidikan tanah kuno kegelapan selama 2 hari ini? Wang Xian mengangguk dan bertanya pada Ao Yao. Raja Naga, ada banyak binatang iblis yang kuat di masing-masing dari 10 tanah kuno kegelapan. Bahkan aku takut pada yang terkuat. Namun, ada 8 tanah kegelapan kuno yang bisa kita tangani. Ao Yao melaporkan. Bersiaplah. Serang tanah kegelapan kuno itu. Kepiting Ao, melahap lebih banyak kerajaan kegelapan yang suci. Bukankah kamu meningkat lebih cepat? Wang Xian menatapnya. Ya, Raja Naga. Kualitas kerajaan dewa gelap dan sarang gelap itu sangat tinggi. Jika aku bisa melahap 7 atau 8 dari mereka, atau bahkan lebih dari 10, kekuatanku akan meningkat dengan cepat. Aku bahkan bisa mencapai 4 gumpalan api suci, 5 gumpalan api suci, atau bahkan lebih tinggi. Kepiting Ao berkata dengan hormat. Kalau begitu,
Aku akan menggunakan tiruanku untuk menyerang tanah kuno satu demi satu dengan kalian malam ini. Wang Xian memancarkan cahaya yang kuat. Jika istana naga cukup kuat, dia bisa langsung menyerang istana berharga Ling Qiao dan menghancurkan Xiao Lari. Ya, anggota istana naga segera mengangguk dengan hormat. Ah, dadi kecil, apakah ini doppelgangermu persis sama denganmu? Hua Er memperhatikan doppelganger di samping dan berjalan mendekat dengan ekspresi ingin tahu. Hehe, jaga sikapmu. Kamu mau makan apa ayah akan mengambilkannya untukmu. Doppelganger itu membelai kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Mereka persis sama. Wow, ini luar biasa. Mata Hua Er berbinar saat dia menyentuh tubuh doppelganger itu. Wang Xian membukanya dan memegang tangannya. Tidak ada perbedaan antara doppelganger dan tubuh asli. Seorang doppelganger juga bisa dianggap sebagai tubuh asli. Hehe, Hua Er tersenyum dan memegang tangan Wang Xian saat mereka berjalan ke bawah. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu di malam hari. Kedua gadis kecil itu telah berkeliaran di sekitar Wang Xian selama ini. Meskipun kedua gadis kecil itu telah tumbuh dewasa, mereka masih melekat dan suka bermain seperti ketika mereka masih muda. Di tanah kegelapan kuno, yang paling dekat dengan kota Jiang, Wang Xian menggunakan tiruannya untuk memimpin sekelompok murid istana naga untuk terbang ke tanah kegelapan kuno. Selanjutnya, tiba waktunya bagi anggota istana naga untuk berkembang pesat. Setelah tanah kegelapan kuno dihancurkan satu persatu, kekuatan istana naga akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Malam perlahan turun. Internet masih ramai dengan segala macam topik. Ada banyak posting mengenai kekuatan dan pengaruh Raja Naga. Selama periode mutasi bumi ini, Raja Naga pertama kali membunuh Dewa Piramida dan bangkit. Setelah itu, para dewa menyalakan api dewa dan mengangkat kerajaan dewa. Putra naga sejati dari surga, Long Xiao dari 9 surga. Kecemerlangan Raja Naga benar-benar tersembunyi. Hari ini, semua orang sekali lagi merasakan kekuatan Raja Naga. Saat para dewa bersiap untuk perkembangan selanjutnya dan banyak orang mendiskusikan berbagai topik, sosok perlahan muncul di tanah kuno yang gelap. Membunuh. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan memerintahkan dengan suara rendah. Bas bas bas. Kelompok pemimpin istana naga semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Mereka mengikuti dari belakang dan menyerang kerajaan ilahi kegelapan. Saat ini, avatar Wang Xian ini memiliki kekuatan 3 gumpalan api dewa. Ao Xingmu dan Ao Krep juga memiliki kekuatan 3 gumpalan api suci. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Bahkan para dewa dari istana berharga Ling Qiao harus melangkah dengan hati-hati ke tanah kegelapan kuno. Wang Xian dan yang lainnya tidak memiliki keraguan sedikitpun. Sebelumnya, Ao Yao telah menyelidiki kelompok tanah kegelapan kuno. Ao Yao saat ini berada di puncak alam dewa. Dia bisa membunuh para dewa dari 2 gumpalan api ilahi. Dengan kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya dalam terang dan gelap, hanya dewa 5 atau 6 gumpalan api dewa yang dapat menemukannya. Saat ini, bahkan istana berharga Ling Qiao dan gereja suci tidak memiliki banyak pemahaman tentang tanah kegelapan kuno seperti Wang Xian dan yang lainnya. Ini juga alasan mengapa istana berharga Ling Qiao tidak menyerang dan menghancurkan kerajaan ilahi kegelapan secara berurutan. Ini karena mereka ingin memahami kekuatan kerajaan kegelapan ilahi. Mereka harus mengirim pembangkit tenaga listrik tingkat dewa untuk mengintai. Jika mereka menemui 4 atau 5 gumpalan api suci, mereka mungkin tidak bisa keluar. Mereka harus membayar mahal untuk menyelidiki setiap tanah kuno yang gelap. Ledakan, ledakan. Segera, suara gemuruh terdengar dari tanah kuno yang gelap. Namun, karena mereka berada di kerajaan dewa, mereka tidak mendengar suara apapun dari dunia luar. 1 jam kemudian, tanah kuno yang gelap perlahan menghilang. Wang Xian dan yang lainnya muncul di tengah. Lanjutkan. Selanjutnya, Wang Xian melambaikan tangannya dan sisanya menghilang. Waktu berlalu dengan lambat. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Namun, banyak hal terjadi selama 5 hari ini. Pertama, hilangnya 7 tanah kegelapan kuno secara tiba-tiba menyebabkan sensasi yang luar biasa. Ketika tanah kegelapan kuno muncul, itu mengguncang seluruh dunia. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam. Jika bukan karena munculnya gunung ilahi dan munculnya 9 naga, seluruh umat manusia akan dihancurkan. Namun, hilangnya 7 tanah kegelapan kuno menyebabkan keributan besar. Kedua, dalam 5 hari ini, 3 putra naga sejati surga telah bergabung dan membentuk pertemuan naga sejati. Komponen pengumpulan naga sejati langsung menyebabkan seluruh dunia mendidih. Semua orang telah melihat betapa kuatnya putra naga sejati surga. Namun, seberapa menakutkankah kekuatan dari 3 putra naga sejati surga ketika mereka membentuk pertemuan naga sejati? Berita mengejutkan ketiga adalah bahwa faksi piramida telah dihancurkan oleh sekelompok dewa iblis yang dipimpin oleh putra surga. Ini jauh lebih mengasyikkan daripada Raja Naga yang menghancurkan 2 dewa.
1950.